Hai, lama tak jumpa. Hah? Kok? Kok malah bengong? Kamu? Refleks aku menjauhi pria itu. Tuan Noah, apa kabar? Baik, Mbok. Kelihatannya Mbok sehat-sehat selama aku tinggal. Lagi-lagi aku terjebak di suatu situasi yang janggal. Kucing kurang ajar. Dia harusnya menjelaskan ini padaku. Noah. Iya? Aku menatap Mbok Rara, memastikan dia tidak salah memanggil pria ini Noah. Ada apa, Noah? Ada apa, Non? Anda merasa tidak sehat? Kamu ini kayak gak kenal aku aja. Aku kan gak pergi selama itu sampai kamu lupa sama aku. Aku mengamatinya lekat-lekat. Mirip memang. Bahkan tanda lahir, aroma, dan senyumnya persis. Tapi lebih dewasa. Kamu harus menyatukan panji merah yang penuh amarah dan panji putih yang tengah dibutakan. Dan kamu akan bisa bertemu adikmu. Jadi aku harus menyelesaikan misi supaya bisa bertemu adikku. Aku mengamatinya lagi, kali ini lebih seksama. 10 tahun lagi, Noahku pasti akan jadi seperti dia. Pria itu melambaikan tangannya ke depan mukaku. Malah bengong. Kamu benar-benar gak mengenali sepupumu? Sepupu? Sejak kapan aku harus memanggilmu kakak? Aku menyentuh pipinya tapi langsung ditepis. Iya, apa sih? Oke, ini beneran Noah. Tuan Noah, Non Tiara memang jadi aneh setelah ritual. Aku mengelilingi Noah, kuperhatikan dari atas sampai bawah. Adik kecilku sudah jadi pria dewasa. Oke, mulai detik ini aku kakakmu. Jadi panggil aku kakak ya. Apa-apaan kamu? Kakak. Tapi kan aku kakak. Umur kita cuma beda setahun. Iya. Aku menepuk lembut puncak kepalanya. Noah menurut. Coba panggil. Kakak. Anak baik. Kamu memang selalu jadi anak baik. Aneh, ini aneh. Lupakan. Aku senang kamu baik-baik saja. Aku kira kamu benar-benar hilang ingatan tadi. Aku pura-pura menertawakan ucapannya sambil menepuk pundaknya. Bercanda. Tentu saja aku kangen padamu. Suara ketukan pintu untungnya mengalihkan kecurigaan mereka. Untung saja. Nona Tiara, Tuan Noah, Tuan Besar sudah menunggu di ruang makan. Makan malam sudah siap. Cepat-cepat kurangkul lengannya dan kutarik dia keluar kamar. Ayo kita makan. Kakak mau dengar cerita-cerita soal perjalananmu. Sampai di ruang makan, Mahapati sudah menempati kursi di ujung meja. Begitu melihat kami datang, ia melipat koran yang tadi dibacanya. Untuk sementara, aku harus pura-pura jadi putri Mahapati. Aku perlu mengumpulkan informasi. Lama tak jumpa, Paman. Bagaimana pendidikan calon empu di kuil? Sebentar lagi pendidikanku selesai, Paman. Mereka bilang tahun depan aku boleh memimpin ritual sederhana. Mahapati mengalihkan perhatiannya padaku. Ia tersenyum puas. Sekarang penampilanmu baru pantas disebut Putri Ningrat. Padahal aku ini bukan putrinya. Makan malam disajikan. Selagi mereka bercakap-cakap soal situasi kerajaan, aku fokus pada makanannya.
Sudah kuduga, kualitas makanan ningrat memang beda. Suasana hati paman tampaknya sedang bagus. Apa karena pangeran ke laut menolong Tiara tadi? Ya, sepertinya begitu. Setelah ini, bantu Tiara ya selama seleksi ratu. Kudengar belakangan putri keluarga Candana sedang bepergian ke... Sebentar, seleksi ratu? Maksudnya? Mahapati dan Noah serentak menoleh padaku. Apalagi, tentu saja soal pernikahanmu dengan salah satu pangeran. Pernikahan? Kamu lupa, besok kan seleksi sudah dimulai. Sudah tradisinya kerajaan memilih ratu dari putri keluarga Ningrat. Tidak bisa, aku menolak. Aku belum mau menikah. Mahapati mengelap mulutnya dengan serbet sebelum bicara. Ini bukan negosiasi. Masalah selesai sudah lama. Masalah seleksi sudah lama diputuskan. Keikutsertaanmu ini sudah perintah raja. Jika kita menolak artinya kita mati. Aku bisa mendengar perintah dari nada bicaranya. Noah menepuk-nepuk pundakku perlahan. Tapi saat ini aku sama sekali tidak butuh ditenangkan. Aku sudah disuruh berakting, sekarang disuruh menikah. Lagian dulu kamu senang-senang aja dengan ide ini. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Masa iya aku harus pasrah begitu saja? Menolak dengan elegan. Aku bangun dari kursi dan membungkuk hormat pada Mahapati. Mohon maaf ayah, aku merasa tidak cukup layak menjadi calon ratu. Masih banyak gadis ningrat lain yang lebih cantik dan bertalenta dariku. Dengan sangat menyesal, aku tetap menolak ikut seleksi. Tatapan tajam Mahapati seperti mau menembus jantungku. Sekali lagi, aku ciut di depan ayah baruku itu. Aku memahami kesulitanmu. Mahapati meminta semua pelayan pergi. Setelah pintu ditutup, dia kembali bicara. Tiara, dengarkan ayah. Keluarga kita sudah puluhan generasi mengabdi pada kerajaan. Lalu apa hubungannya itu dengan pernikahanku? Nak, para pria di keluarga kita bekerja di pemerintahan, bersumpah jadi ksatria. Sebentar lagi sepupumu juga akan jadi empu. Oh, makanya mereka bisa tinggal di rumah semewah ini. Berkat jasa leluhur kita saat mendirikan kerajaan dan bakti para keturunannya, posisi keluarga kita bisa sekuat sekarang. Tapi posisi ini tidak abadi. Maksudnya, Mahapati tampak mempertimbangkan sesuatu sebelum kembali bicara. Tiara, sebelumnya ayah tidak mau membuatmu khawatir. Sebentar lagi mungkin situasi politik kerajaan akan berubah. Dua faksi pangeran akan mulai saling serang. Maksudnya mereka mau menjualku demi kekuasaan. Kalau di duniaku, sudah kulaporkan mereka ke polisi. Kamu sudah dengar soal keluarga Candana? Putri mereka yang akan melawanmu nanti. Dia populer sekali di pergaulan kelas atas. Banyak ningrat memujanya. Apa mungkin kamu khawatir gara-gara dia? Tidak, tentu saja tidak. Aku betul-betul... Nah, keluarga mereka tidak akan melepaskan kita begitu anaknya menjadi ratu. Kepala keluarga mereka terlalu berambisi dan pendendam. Mereka pasti akan menghabisi kita. Seorang pengawal masuk dan berbisik pada Mahapati. Aku bergidik ngeri melihat tombak yang dibawanya. Meski masih keberatan dengan pernikahan ini, tapi aku tidak berani lagi berpendapat. Salah-salah aku malah dijebloskan ke penjara. Tapi aku juga gak bisa tetap di sini. Aku bangkit dari kursiku lalu membungkuk pada Mahapati. Aku akan kembali ke kamar ayah, permisi. Biar aku temani. Noah bangkit mau menyusulku, tapi aku memberinya tanda supaya tetap tinggal. Aku perlu waktu sendirian. Begitu keluar ruang makan, aku cepat-cepat menyelinap mencari pintu keluar. Daripada menikah, lebih baik aku keluar.
Urusan nanti gimana caranya aku bertahan hidup. Dua pelayan sedang bercakap-cakap. Aku sengaja mengambil arah lain. Nona Tiara? Gawat. Seorang pelayan menghampiriku lalu memberikan sesuatu. Ini jubah Pangeran Lee, sudah kami cuci. Iya, terima kasih. Kupikir aku sudah ketahuan. Aku kemudian segera pergi meninggalkan mereka sambil membawa jubah milik Lee. Ku percepat langkahku menyusuri koridor. Kenapa rumah ini besar sekali? Sampai ujung koridor aku mendengar namaku dipanggil. Dari suaranya aku yakin salah satunya adalah Mbok Rara. Sepertinya lebih aman kalau sembunyi dulu. Kalau nggak salah, tadi sore aku melihat taman waktu dibawa ke sini. Atau yang di kiri itu ruang apa ya? Sembunyi di ruang tamu. Yang paling cepat sajalah. Aku cepat-cepat masuk ke ruangan itu. Untung saja. Pintunya buru-buru kututup. Menyelinap di rumah ini ternyata cukup menghabiskan napas, padahal baru koridornya. Lagian, kenapa jubah ini berat banget sih? Nanti kalau kamu jadi ratu juga bakal pakai jubah berat itu. Lee? Ternyata Lee sudah duduk di salah satu kursi sambil menikmati secangkir teh. Lee meletakkan tehnya lalu menghampiriku. Aduh, bagaimana caranya menyapa seorang pangeran? Abadi apa tadi? Tenang abadi bagi... Tenang apa tadi? Tenang abadi. Jangan membunuhku sembarangan. Kamu masih aja kesulitan mengucapkan salam itu. Lee melihatku dengan tatapan mengejek. Satu sudut bibirnya naik. Salah kan? Aku pasti kelihatan bodoh sekali. Jubahku mau kamu pegang sampai kapan? Katanya berat. Aku langsung memberikan jubah itu pada Lee. Ia lalu memakai jubah itu. Keadaanmu bagaimana? Oh, aku sudah nggak apa-apa. Maaf merepotkanmu tadi. Lain kali jangan ceroboh. Terima kasih. Awkward, ini terlalu awkward. Kami masih diam dalam keheningan. Aku bingung bagaimana memulai percakapan. Aku tidak tahu apapun soal Pangeran Lee. Ada beberapa hal yang perlu kutanyakan soal tadi siang. Aku mendengar suara pelayan memanggil-manggil namaku. Aku memberi tanda supaya Lee diam. Kutempelkan telingaku ke pintu. Tunggu, nanti saja tanya-tanyanya. Para pelayan sedang mencariku, jadi bukannya kamu terlalu tua buat main petak umpet? Aku mengabaikan sindiran Lee karena terlalu panik. Suara para pelayan semakin mendekat. Aku gak boleh ketahuan sekarang. Apa aku minta bantuan Lee mengalihkan perhatian? Minta tolong Lee. Bantu aku, tolonglah. Aku menarik ujung baju Lee. Lee tampak memikirkan permintaanku. Aku gak mengerti apa yang terjadi. Tanpa mengatakan apapun, Lee keluar ruang tamu. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan soal aku. Kalau dia ngadu, matilah aku. Harusnya tadi aku langsung kabur aja. Tidak lama aku mendengar beberapa pelayan menyapa Lee. Aku juga mendengar Mbok Rara. Terang abadi bagi titisan dewa sang bawang merah. Aku sampai lupa soal bawang merah bawang putih ini. Dia beneran bawang merah. Di dongeng yang ku tahu, bawang merah digambarkan judes dan jahat. Dia selalu menyiksa bawang putih yang lembut dan pemaaf. Ya, dua pangeran itu memang kelihatan gak akur. Aku
Aku fokus menguping situasi di luar. Maafkan kelancangan kami, Yang Mulia. Tapi apakah Yang Mulia melihat Nona Tiara? Please, diam saja atau usir mereka. Sejak tadi aku sendiri di ruang duduk. Jika kalian bertemu dengannya, beritahu supaya segera menemuiku. Baik, Yang Mulia Pangeran, kami permisi. Setelah yakin keadaan aman, aku keluar dari persembunyianku. Dia bersandar di dinding koridor sambil melipat tangannya. Terima kasih sudah membantuku lagi. Lee malah menarik tanganku dan menuju ujung koridor. Hei, aku mau dibawa kemana? Lepas, jangan laporkan aku gak mau kembali. Lee cuek saja, pegangan tangannya justru semakin kencang. Au, sakit. Dia menghentikan langkahnya dan menoleh padaku. Tadi katanya mau sembunyi. Pelankan suaramu, nanti ketahuan. Kenapa gak ngomong dari tadi? Memang kamu bakal mati kalau banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Lee mengajakku menyusuri taman belakang kediaman Mahapati. Lagi-lagi, terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa. Kenapa kamu datang ke sini sendiri? Memang aku yang menyuruh pelayan untuk tidak memanggil kalian karena sedang makan malam. Sudah lama sekali kita nggak kesini. Tidak banyak yang berubah dari waktu kita pertama bertemu. Karena tidak tahu itu benar atau tidak, aku cuma tersenyum. Kenapa mereka mengejarmu? Oh, itu. Kalau aku bilang mau kabur, apa kamu akan langsung melaporkanku? Lee menatapku seperti tidak percaya. Kamu serius? Gimana kalau iya? Kenapa kabur? Kalau aku ceritakan yang sebenarnya juga, kamu gak akan mengerti. Nona kecil, sepertinya kamu meremehkanku. Setelah berpikir sebentar, aku menceritakan kecelakaan di lift sampai berpindah ke dunia ini pada Lee. Selama cerita, Lee tidak sekalipun menyelaku. Saat itu aku betul-betul tidak peduli apa dia bisa memahaminya. Aku cuma ingin bercerita pada seseorang. Jadi itu kenapa aku mau kabur. Aku gak ngerti yang kamu maksud. Apa kamu benar-benar mengalami semua itu? Lift itu apa? Sudah kuduga dia malah makin bingung. Pura-pura itu mimpi. Itu cuma mimpi kok. Memangnya kamu ini anak kecil? Kabur gara-gara mimpi buruk. Ya, mungkin memang begitu. Kami sama-sama diam. Lee seperti menunggu ceritaku. Baiklah, aku menolak ikut seleksi. Makanya aku mau kabur. Tiara, saking putus asanya kamu sampai curhat ke salah satu calon suami yang kamu tolak. Lee hanya memandang laron yang terbang mengitari lampu. Dia tidak berkata apapun. Aku membuatnya marah. Aku pelan-pelan mendahuluinya takut dimarahi. Kamu serius gak mau ikut seleksi sampai mau kabur? Sebenarnya kurasa aku masih perlu belajar lagi. Memangnya kamu gak keberatan dengan perjodohan ini? Sejujurnya aku gak pernah memikirkan itu. Ini sudah tradisi. Sebagai pangeran, aku dididik untuk mengutamakan kepentingan orang banyak. Tapi kamu sendiri, apa yang kamu inginkan? Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa aku salah bicara? Tidak pernah ada yang menanyakan mauku sebelumnya. Kamu gak berpikir bagaimana kalau kamu gak mencintai calon istrimu? Entahlah, apa itu penting? Tentu saja penting. Bagaimana kalian bahagia kalau gak saling cinta? Kami duduk di salah satu bangku. Dia menyandarkan punggungnya dan memandangi bulan.
Dia terlihat seperti menyimpan beban besar. Pengalamanku, cinta juga tidak menjamin kebahagiaan di istana. Justru, ketangguhan pribadi seseorang lebih penting. Lee tersenyum getir. Karena jika aku jadi raja, bukan berarti kehidupanku bisa lebih mudah. Kenapa enggak? Ada banyak orang yang akan mempermudah kehidupanmu. Memangnya ada yang mau melayani anak selir sepertiku? Anak selir? Artinya, Cloud dan Lee tidak satu ibu. Di kerajaan ini, darah yang mengalir di tubuhmu lebih penting daripada apapun. Selamanya, para ningrat akan melihatku sebagai anak rakyat jelata yang diangkat jadi selir. Di dunia ini semua dijalankan dengan cara berbeda. Di dunia asalku, jasa dan prestasi bisa mengubah seseorang. Tiara, meski kamu tidak mau ikut seleksi, kabur tetap bukan pilihan pintar. Situasi di luar tidak seaman kelihatannya. Meski enggan, aku harus mengakui kata-kata Lee ada benarnya. Bertahan hidup di dunia asing tidak semudah di film-film. Tapi, tiba-tiba suara pelayan terdengar mendekat. Mereka mulai mencarimu ke taman. Aku belum mau kembali. Mereka nggak boleh menemukanku. Lee membawaku menyelinap ke salah satu celah dinding taman yang tersembunyi. Kenapa aku jadi harus ikut sembunyi? Tepat sebelum pelayan sampai di taman. Diamlah. Kami sama-sama berdiri dalam diam. Ruang yang sempit memaksa kami berdempetan. Cahaya bulan masuk melalui celah-celah batu. Aku bisa mendengar detak jantung Lee. Tiba-tiba hawa malam itu jadi terasa panas. Debar jantungku mulai tidak mau diajak dia sama. Aku khawatir Lee juga bisa mendengarnya. Saat itu, yang kudengar cuma suara para pelayan dan detak jantungnya. Sialnya, ruang yang sempit malah membuatku gugup. Aku malah cegukan. Lee meletakkan tangannya di mulutku. Aku sekuat tenaga menahan cegukanku. Lee berbisik, buat aku sembunyi kalau kamu begitu. Maaf, aku nggak bisa mengontrolnya. Kau berhutang banyak padaku malam ini. Kami menunggu beberapa saat. Setelah para pelayan pergi, kami keluar dari persembunyian. Buat apa kita sembunyi kalau kamu cegukan? Maaf, aku gugup sekali. Ternyata kamu bisa tertawa seperti itu juga. Dia langsung kembali mengontrol ekspresinya. Setelah itu kami masih berjalan-jalan di taman sebentar sebelum ia mengantarku ke dalam rumah. Di koridor, kami berpapasan dengan Mahapati yang diikuti Mbok Rara. Terang abadi bagi titisan dewa Pangeran Lee. Terang abadi bagi titisan dewa Sang Bawang Merah. Selamat malam. Tiara, semua mencarimu sejak tadi. Dia mengkhawatirkanku. Beda sekali dengan ayahku dulu. Tadi aku memintanya menunjukkan taman kediamanmu, Mahapati. Cahaya bulan malam ini cukup indah. Sangat mengesankan.
Anda terlalu memuji Yang Mulia. Tentunya kediaman saya tidak bisa dibandingkan dengan istana. Seorang pengawal mendekati kami. Mohon maaf, Pangeran. Sudah saatnya berangkat ke perbatasan. Li berpamitan. Mahapati mengantarnya keluar. Sebelum itu, Mahapati masih sempat berkata padaku, "Tunggu ayah di kamar." Aku duduk di pinggir ranjang berhadapan dengan Mahapati. "Ayah tahu kamu masih keberatan soal seleksi ratu. Sebelumnya kupikir kamu menginginkan ini. Makanya aku berusaha mendapatkan kesempatan ini untukmu. Maaf, aku harus mengecewakan ayah. Aku betul-betul tidak tertarik mengikuti seleksi. Nak, selama ini ayah tidak pernah minta apapun darimu. Kamu tidak mau masuk ke pergaulan ningrat, ayah izinkan. Kamu menolak semua guru yang ayah kirimkan, tidak sekalipun ayah marah. Apa aja yang dikerjakan Putri Mahapati yang asli sebenarnya? Sekali ini saja, ayah minta kamu. Apapun hasilnya, setelah itu ayah tidak akan minta lagi. Sebenarnya daripada kabur, aku bisa saja ikut seleksi, lalu membiarkan putri keluarga lain yang menang. Daripada aku kabur tanpa persiapan, aku bersedia. Terima kasih, Nak. Mahapati menarikku ke pengelukannya. Ayah asliku saja belum pernah melakukannya. Yang kuingat soal ayah asliku cuma punggungnya, penolakan, dan ekspresi dinginnya. Dipeluk orang tua seperti ini, pengalaman baru bagiku. Aku nggak tahu. Ayah, Mahapati menepuk kepalaku lembut. Mulai hari ini aku adalah Putri Mahapati. Mungkin di sini akhirnya aku bisa menikmati cinta orang tua, lalu hidup bahagia selamanya. Tidak apa-apa kan? Sejujurnya, ayah juga tidak ingin melepasmu ke istana. Ayah khawatir terjadi sesuatu padamu lagi. Tapi situasinya sekarang mendesak. Setelah itu, ayah membiarkanku istirahat. Nona, ini jahenya. Rasanya aku nggak minta dibawakan air jahe. Pangeran Cloud yang berpesan pada saya tadi supaya membawakan Anda air jahe sebelum tidur. Katanya supaya Nona tidak sakit. Mbok Rara tertawa kecil sambil meletakkan nampan di samping tempat tidurku. Sepertinya Pangeran Cloud mengkhawatirkan Nona. Kalau cuma sopan santun, dia tidak akan sampai memerintahkan saya secara khusus loh, Non. Terima kasih, Mbok, nanti ku minum. Sudah tidur? Belum, Simbo baru saja mengantarkan air jahe darimu. Terima kasih. Selamat menikmati air jahenya. Istirahatlah. Setelah itu aku masih memikirkan semua kejadian hari ini. Entah kapan aku jatuh tertidur. Hari ini akhirnya aku akan ke istana untuk mengikuti penjelasan soal seleksi. Buat kesan pertama, sebaiknya aku pakai baju yang mana ya? Aku sedang menunggu Mbok Rara bersiap-siap akan ke istana. Udah berangkat? Belum, Simbo lagi ambil barang yang ketinggalan. Jangan terlalu gugup, ini pertama kalinya lingkaran pergaulan atas kerajaan melihatmu. Kamu pasti jadi pusat perhatian. Berikan kesan pertama yang baik ya. Terima kasih. Coba Noah tahu aku berencana kalah. Karena bosan, aku berjalan ke ujung koridor.
Dua pelayan asik bergosip. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Kemarin malam lihat Pangeran Lee tampan sekali ya. Pangeran Cloud lebih berkarisma. Rambut perak dan senyumnya itu loh. Keduanya terkikik geli. Aku berhati-hati supaya mereka tidak menyadari kehadiranku. Pangeran Lee pasti akan jadi raja yang berwibawa. Ya ampun, kamu gak tahu gosipnya. Pangeran Lee terkenal gak segan-segan menyiksa rakyatnya. Lee menyiksa rakyat? Masa iya dia setega itu? Kata siapa? Itu kabar bohong. Beneran, lagian Pangeran Lee mana mungkin jadi raja? Ibunya kan dulunya cuma penari biasa. Apa salahnya sih jadi penari? Orang-orang ini. Tapi aku lebih mengkhawatirkan nasib putri majikan kita. Dia juga, dia kan bodoh sekali. Hus, mulutmu. Bener kok, udah berapa guru coba yang nyerah mengajari majikan kita. Sebodoh apa sih Putri Mahapati ini sampai-sampai gosipnya begitu? Kalian ternyata punya banyak waktu untuk bergosip ya. Dua pelayan itu terkejut dan membungkuk ketakutan. Cepat bersihkan kamar Nona. Baik. Maafkan kami. Non, maaf saya lama. Mari berangkat. Aku menguatkan hatiku. Setelah ini, percaturanku di istana dimulai. Setelah dilihat dari dekat, benar-benar megah. Nuansa keraton Jawa terasa kental sekali di atapnya. Mobilku berhenti di depan patung yang tingginya mungkin 2 kali dariku. Keluar dari mobil, kain di gaunku sedikit tersangkut. Kapan sih aku terbiasa dengan baju di sini? Aku diam sebentar mengamati istana. Tempat ini benar-benar cocok jadi rumah tetesan dewa. Lihat saja ukiran-ukiran di situ. Tiba-tiba Mbok Rara membungkuk hormat pada seseorang. Selamat pagi Nona Odelia. Odelia? Cepat-cepat aku berbalik. Indah sekali ya. Waktu pertama melihatnya juga saya berpikir begitu. Odelia? Kenapa kamu di sini? Kamu kecelakaan juga setelah pertandingan catur? Maaf, saya tidak mengerti. Akhirnya orang yang kukenal. Tanya kenapa di sini. Catur. Kemarin kan kamu mengalahkanku. Catur. Sepertinya Anda salah, Nona Tiara. Salah bagaimana? Jelas-jelas kita kemarin. Saya tidak bisa memainkan permainan laki-laki seperti catur. Apa Anda bermain catur? Wah, saya harap catur tidak ada dalam seleksi nanti. Aku tidak percaya. Kemarin Noah, sekarang Odelia. Kenapa nggak sekalian semuanya saja dibawa ke sini? Maaf, lupakan kata-kata saya. Kami beriringan menuju ballroom istana, tempat pertemuan pertama seleksi digelar. Diam-diam aku mengamati Odelia. Odelia di sini anggun sekali, cocok sekali jadi ratu. Apa Anda baik-baik saja setelah kemarin? Maksudnya yang aku tenggelam ya? Ya, saya baik-baik saja. Untung saja ada Pangeran Cloud kemarin. Dia memang baik sekali. Anda tahu, suatu hari saat kami pergi bersama, dia meminta rombongan berhenti demi menolong seekor anak anjing. Aku cuma tersenyum membiarkannya bercerita. Pintu ballroom terbuka. Aku masuk bersama Odelia. Beberapa ningrat sudah berkumpul membentuk grup-grup kecil. Semua ini buang-buang waktu. Kita semua sudah tahu siapa yang akan terpilih. Tentu saja, Putri Mahapati masuk karena koneksi ayahnya. Mana bisa bersaing dengan Putri Menteri Perdagangan yang pintar dan anggun. Kudengar Putri Menteri bahkan sudah menguasai pelajaran sebagai ratu. Hatiku terbakar mendengar tawa mereka.
Dari tadi orang-orang menggosipkan kebodohan Putri Mahapati. Odelia tiba-tiba mendekat ke telingaku. Harusnya sekarang kau sudah tahu posisimu di seleksi ini. Aku tidak percaya mendengar kata-kata yang dibisikkan Odelia. Odelia kini tersenyum meremehkan. Menyerahlah, kau membuang waktuku. Semuanya itu, ternyata di kehidupan manapun dia sama saja. Nona Odelia, harusnya kamu sadar posisimu. Kamu lupa, posisi keluargaku lebih tinggi daripada keluargamu. Sikapmu barusan bahkan tidak mencerminkan kualitasmu sebagai calon ratu. Jadi siapa yang harus menyadari posisinya? Odelia tercengang menerima seranganku. Rasakan, pasti kamu gak menyangka aku akan membalasnya. Sekelompok mendengar mendekati kami. Odelia tanpa diduga malah memelukku. Saya senang sekali bisa bertemu Anda. Semoga kerajaan mendapatkan ratu terbaik. Aktingnya itu menjijikkan. Lupakan hidup yang nyaman. Aku pasti akan mengalahkan dia dan menjadi ratu.